Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fassalawatu rabbihi wa salamu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. As-sa'imin as-sa'imat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah, dan saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti kajian kita di pagi yang berkah ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari pertama di bulan suci Ramadan, kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, diberikan kemudahan untuk bisa mengawali hari ini dengan baik. Kita mengawali dengan ibadah yang mulia, ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak menambah ilmu, membekali diri dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini adalah awal kebaikan untuk Ramadan yang penuh berkah ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, musim kebaikan bagi orang-orang yang beriman, yang mesti padanya ada semangat, ada kesungguhan, ada keseriusan, yang mana ibadah-ibadah di dalamnya sangat banyak sekali. Ketaatan-ketaatan sangat beragam yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita capai dalam kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gariskan. Maka pada kesempatan pagi ini dan setiap pagi kita akan mencoba menggali, mengkaji, melihat bagaimana para as-salafus salih kita, mereka mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, bagaimana mereka memanfaatkan setiap detik dan waktu yang mereka lewati bulan suci Ramadan dengan amal-amal yang mulia, dengan ketaatan-ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan belajar dari kehidupan para as-salafus salih, bagaimana mereka menyambut Ramadan, bagaimana mereka mengisi Ramadan, dan bagaimana kehidupan mereka di bulan Ramadan. InsyaAllah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi olehnya dan menjadi pertemuan yang dicatat dalam kebaikan kita di sisinya. Ikhwafillah, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, pelajaran pertama adalah tentang gembiranya kita dengan datangnya Ramadan. Gembira dengan datangnya Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sebuah firman-Nya, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam agar kita dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bergembira menyambut nikmat yang sangat agung ini, dan hendaklah kita menjadikan diri kita orang-orang yang bahagia. Karena itulah ciri orang beriman, menyambut kebaikan dengan senang hati, menyambut anugerah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sukacita. Huwa
khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita rasakan di hati kita kegembiraan. Mari kita rasakan di hati kita hadirnya tamu yang agung ini. Mari kita rasakan dalam setiap detik dan waktu yang kita lewati adalah waktu yang sangat berharga. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mana pantas bagi kita orang beriman untuk gembira. Ya, bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita usia yang mana tidak Allah berikan kepada sebagian hambanya. Orang-orang yang bersama kita di tahun kemarin bersama kita dalam Ramadan, buka bersama, salat tarawih, bahkan kita sampai pada hari raya Idul Fitri, kegembiraan kita rasakan bersama keluarga, orang-orang terdekat dengan kita yang hari ini mereka telah tiada, dan kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan agar kesempatan yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan derajat kita di sisinya, untuk menambah tabungan kebaikan kita, untuk kita berbanyak membaca Al-Quran, untuk kita berbanyak memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah rahimakumullah, perjalanan waktu yang kita lewati 11 bulan, itu sangat banyak hari-hari yang kita telah lewati, banyak kenangan-kenangan, banyak barangkali ketergelinciran yang kita lakukan. Maka di bulan Ramadan ini, agar kita bisa fokuskan diri kita, agar kita bisa jadikan sebagai bulan untuk yang menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ikhwah fillah rahimakumullah, bagaimana kehidupan para salaf, kegembiraan mereka dengan datangnya Ramadan. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika datang bulan Ramadan, dia menyemarakkan masjid, ya, memberikan lampu-lampu yang terang, ya, kemudian mengumpulkan orang untuk salat tarawih. Kita tahu bahwa ya sunnah tarawih berjamaah itu adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fakana awwalu man fa'ala dzalik, maka kemudian fa'anaraha bil anwar, masjid-masjid diterangi dengan lampu-lampu, wa bitilawatil Quran, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala pun dihidupkan dengan Al-Qur'anul Karim. Wa ba'da wafatihi, setelah Umar wafat radhiyallahu taala anhu, maka ada kenangan indah di kalangan para sahabat yang mulia. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika malam pertama bulan Ramadan, dia menghidupkan lampu-lampu di masjid, kemudian dia dan para sahabat yang lain menghidupkan masjid dengan tilawatil Quran, sampai dia berkata kepada Umar, nawwarallahu laka ya ibnal Khattab, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di hatimu, memberikan cahaya kepadamu wahai Umar bin Khattab, fi qabrika kama nawwarta masajidallah bil Quran, ya, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kamu wahai Ibnu Khattab dalam kuburanmu, sebagaimana engkau telah memberikan ya cahaya masjid-masjid Allah dengan tilawatil Quran. Kenangan indah di kalangan para sahabat, dirasakan oleh sahabat-sahabatnya, di mana beliau menyemarakkan rumah Allah, membersihkan, kemudian menghidupkan lampu-lampu, bentuk kegembiraan, kemudian menghidupkan masjid dengan tilawah. Maka ikhwah fillah, mari kita semarakkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tilawatil Quran. Amr ibn Qais al-Mulai, idza dakhala Sya'ban, beliau ketika masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutah, menutup toko-tokonya. Ini di antara kisah ya kegembiraan mereka menyambut Ramadan. Wa tafarraga li qira'atil Quran fi Sya'ban wa Ramadan. Dia fokus membaca Al-Quran di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Ikhwah fillah, ini adalah salah satu contoh kegembiraan yang kita lihat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mu'alla ibn Asad radhiyallahu taala an qala sami'tu
mu'tamiran yaqulu kana abi yuqadu kulla man fil ardi idza dakhala syahru ramadan wa yaqulu qumu fala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha. Jadi kisah dalam keluarga juga kita dapatkan. Kisah dalam kehidupan rumah tangga mereka juga kita lihat. Bahwa di antara kehidupan yang terjadi dalam kehidupan para as-salaf, mereka saling membangunkan, mengingatkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Membangunkan seluruh yang ada di rumah itu. Ya, membangunkan ya dengan cara mengikut sertakan kebaikan. Ajak keluarga, ajak anak dan istri kita. Ya, menghidupkan Ramadan dengan mengatakan qumu fala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha. Ya, bangunlah. Barangkali kalian tidak akan menemukan Ramadan setelah tahun ini. Artinya mereka ingin memberikan rasa bahwa ini Ramadan terakhir. Kalau kita tahu ini Ramadan terakhir, pastilah orang bersungguh-sungguh. Orang akan memaksimalkan waktu dan kesempatan. Itulah di antara nasihat ya yang diberikan kepada keluarganya. Qumu fala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha. Ya, bangunlah, bangkitlah, karena barangkali tahun depan kalian tidak menemui Ramadan lagi. Ikhwafillah rahimakumullah. Yahya ibn Abi Kathir ya menyebutkan Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Di antara doa yang ini minta agar disampaikan kepada bulan Ramadan, agar Ramadan diberikan kepada kita kemudahan untuk bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan. Ada sebuah ungkapan yang juga indah dari Hasan al-Basri tentang bulan Ramadan ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah jembatan bagi hambanya. Mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka saling berlomba-lomba di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bersungguh-sungguh, kemudian mereka menjadi orang yang beruntung. Ada orang-orang yang kemudian tidak memperhatikan Ramadan, menjadi orang yang merugi. Dan sungguh sangat aneh orang-orang yang suka bermain, orang-orang yang suka ketawa, orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang tidak berguna. Yang pada hari orang-orang bahagia, di hari raya Idul Fitri, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi dari itu dia menjadi orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Ikhwafillah, Ramadan akan kita lewati hari demi hari. Ramadan yang mulia akan kita ya jemput, akan kita habiskan hari-harinya dengan berbagai macam aktivitas kita. Oleh itu ikhwafillah, jangan sampai di hari suci nanti, di hari kita kembali kepada kebersihan kita, kesucian kita, di hari raya kemenangan orang-orang beriman, di hari itu masih dalam kegembiraan di atas kebahagiaan orang lain, waliyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Kemudian di akhir kisah ini, Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan juga sebuah perumpamaan bagaimana sikap seorang mukmin seharusnya menyambut tamu yang mulia ini. Di dalam kitab Bustanil Wa'idhin beliau mengatakan, sesungguhnya bulan Ramadan ini seperti seorang utusan dari seorang raja. Ramadan ibarat utusan dari seorang raja. Ketika utusan tersebut dimuliakan, ketika utusan tersebut diagungkan, disambut dengan rasa sukacita, diberikan kepada haknya, diberikan kepadanya segala sesuatu yang mesti diberikan, maka tentulah utusan itu akan kembali kepada sang raja dengan bahagia, dengan gembira, ya, berterima kasih kepada kaum yang telah menyambutnya. Pastilah akan memuji kebaikan mereka. Maka kemudian sang raja pun akan menyambut itu dengan gembira dan akan berbuat baik kepada kaumnya. Begitulah Ramadan. Ketika Ramadan kita sambut dengan bahagia, dengan kesungguhan, menghormati hari-hari yang mulia ini dengan amal saleh, kita isi dengan kebaikan-kebaikan,
kita berikan hak-haknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang tanpa batas. Tetapi ketika ya sebaliknya tamu tersebut tidak disambut dengan baik, tamu tersebut tidak diposisikan pada posisinya yang layak, tidak dimuliakan sebagaimana mestinya, bahkan diberikan kata-kata yang tidak benar atau diberikan sikap yang tidak layak dan tidak pantas, maka tentulah utusan tersebut akan marah, akan kesal, dan kembali kepada sang raja dengan keadaan ya tidak bahagia. Maka akan diceritakan kepada sang raja, dan raja pun akan memurkai kaumnya. Begitulah kita ikhwah fillah rahimakumullah, ketika kita tidak memuliakan bulan yang mulia ini, maka apalagi yang bisa memuliakan kita? Ketika kita tidak isi dengan kebaikan, ketika kita tidak sambut dengan amal, ketika kita tidak berikan waktu kita, keseriusan kita, maka apalagi yang bisa kita mengangkat kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bulan pilihan ini, bulan yang agung ini kita abaikan, kita sia-siakan. Fa ya ayyuhal insan, wahai manusia, ini adalah bulan yang agung, bulan yang sangat luar biasa, bulan taubat, bulan ampunan. Dia adalah bulan yang diutus Allah Subhanahu wa taala, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Barang siapa yang memuliakan tamu ini, maka Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, dan menjaga perutnya dari hal-hal yang haram, dan menjaga diri dan keluarganya dari dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkannya, akan memuliakannya, dan akan memasukkannya ke dalam surga, dan akan menggolongkannya pada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maknai kegembiraan kita dengan apa yang telah Allah perintahkan, dengan cara menghidupkan hari-harinya dengan amal saleh, mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan, mengisi dengan tasbih, mengisi dengan zikir, mengisi dengan tilawatil Quran. Karena itu adalah amal-amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hari ini dan seterusnya lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala taufik serta al-inayah atas segala waktu yang kita lakukan ini, kita lewati ini, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berkahi pertemuan kita pagi ini, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.